mengamati pergerakan dari saham di sektor consumer begitu. Ini saham-saham di sektor consumer biasanya menarik begitu ya, jelang akhir tahun ada libur Natal dan juga tahun baru. Tapi tahun ini kita juga ada tahun pemilu begitu ya. Apakah saham-saham di sektor consumer ini untuk di tahun ini, di tahun pemilu akan menarik atau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, secara teoritis memang biasanya consumer itu di akhir tahun, khususnya apalagi kalau kita gabungkan dengan Februari atau ada Pilpres, itu memang seharusnya sih mengalami apresiasi. Karena mengingat konsumsi di sana itu cukup tinggi, kemudian juga ada seperti BLT, mungkin bansos dan sebagainya yang dikeluarkan oleh pemerintah, digelontorkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat gitu. Tapi yang perlu kita cermati, dari laporan dari survei BI itu sendiri, memang konsumsi saat ini masih agak relatifly ditahan gitu ya, atau bahkan masyarakat itu relatifly mengurangi, khususnya untuk orang-orang yang berpengeluaran dari 1 hingga 4 jutaan gitu ya. Jadi mereka cenderung untuk menahan konsumsinya. Itu yang membuat juga konsumsi sekarang agak-agak tertahan gitu ya. Tapi secara umum kalau saya cermati ketika di nanti Desember ketika memang sudah ada IKK-nya juga mengalami kenaikan gitu ya. Kemudian surveinya juga memang sudah ada stabil, setidaknya tidak harus bertumbuh besar tapi sudah mulai agak stabil di konsumsi di IKK-nya tersebut. Nah, itu juga saya rasa akan terjadi apresiasi juga untuk di saham-saham consumer. Iya, tapi kalau misalnya secara valuasi atau secara kinerja, saya baca beberapa analisa sebenarnya sektor consumer justru lagi banyak dihindari-hindarinya nih. Nah, itu kenapa nih kalau menurut Mas Revo? Ya, memang kalau kita cermati seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, konsumsi di masyarakat sendiri ya, karena kan kalau kita bicara consumer goods, berarti saham-saham ini orang-orang konsumsi besar atau tidak seperti itu. Kalau kita cermati memang konsumsi di Indonesia sendiri, masyarakatnya relatif menahan seperti itu. Jadi otomatis tabungannya agak sedikit meningkat gitu ya, tapi tidak signifikan karena DPK kita juga relatif turun. Tapi relatif intinya adalah konsumsi kita tuh relatif sedikit gitu. Mereka cenderung menahan untuk melihat mereka cenderung wait and see, menunggu kondisi seperti global seperti apa, uncertainty-nya sudah sejauh mana, dan juga di Indonesia seperti apa. Itu yang membuat juga saat ini konsumsi ini juga relatif tidak begitu naik tajam gitu ya, sehingga ya otomatis akan terefleksi dengan harga sahamnya juga yang tidak begitu well perform. Baik, kalau tadi kita sudah membahas mengenai saham-saham atau emiten di sektor consumer begitu ya, tapi kalau kita bergeser membahas mengenai saham-saham di sektor energi pertambangan khususnya batu bara, Anda sendiri melihatnya untuk di perdagangan sepanjang pekan ini ya, dan juga mungkin di sisa tahun 2023, pergerakannya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat harga batu bara pemirsa memang cukup dinamis begitu ya, cukup volatile, tapi untuk di sisa tahun ini akan seperti apa pergerakannya? Apakah akan semenarik di tahun lalu? Ya, tentu saya cukup optimis bahwa tidak akan semenarik yang tahun lalu ya, karena mengingat batu bara ini kemarin itu kan $400-an per tonnya, dan saat ini mungkin sekitar 120-an, 130-an dolar gitu ya. Saya rasa untuk menyentuh angka 300 pun itu sudah cukup sulit sekali begitu ya. Dan kalau kita cermati saat ini juga sudah mulai mengarah ke net zero emission yang merupakan program juga. Net zero emission 2060 ini menjadi target di mana EBT didorong seperti itu. Kemudian yang fossil fuel energy itu juga mulai agak dikurangi gitu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang fossil fuel khususnya yang coal ini, memang mereka perlu membuat gimana caranya supaya bisnisnya tetap jalan bisnisnya. Kemudian juga industri tidak sampai benar-benar mati, tapi tetap produksi tetap jalan, kemudian juga harga per kilowattnya juga tetap murah gitu ya dibandingkan EBT, karena kalau dia harga per kilowatt itu lebih tinggi dibanding EBT, itu akan sudah semakin jauh ditinggalkan. Sehingga bagaimana cara mereka menang adalah supaya harga per kilowatt itu lebih murah dibandingkan yang EBT gitu ya. Kemudian juga tetap harus bersih, juga itu yang harus dicermati, juga jangan sampai GCG-nya juga jeblok, itu yang perlu dicermati. Jadi tapi kalau secara umum untuk harga batu bara saya rasa 120-an, 130-an untuk sampai akhir tahun yang tidak akan semeriah gitu pestanya di tahun 2022 kemarin. Iya, berarti udah nggak ada lagi durian runtuh di tahun 2023 dari sektor energi ini sebenarnya nggak ada ya. Oke, kita beralih ke dana asing yang mulai membanjiri. Nah ini Pak Jokowi sendiri menyatakan bahwa dana asing ini nih rentan untuk kabur lagi nih, karena ini yang datang ke dalam negeri ini adalah hot money. Jadi uang yang akan bertahan sementara karena memang ada beberapa sentimen menarik dalam negeri. Salah satunya adalah SBN tenor 10 tahun kita juga lagi menarik-menariknya ya kan, yang menjadi patokan. Jadi banyak dana asing yang masuk. Nah bagaimana Anda melihatnya? Apakah betul dana asing ini hanya akan bersifat sementara di dalam negeri? Ya, untuk dana asing khususnya di 2 pekan terakhir, dari pekan lalu dan
pekan sebelumnya lagi itu terjadi capital inflow yang cukup signifikan. Di pekan lalu saja di 7,03 triliun. Artinya kalau dalam 2 pekan terakhir ini kurang lebih 14,3, 14,4 triliun rupiah dana asing masuk di SBN, di saham dan juga di SRBI. Kalau kita cermati memang secara umum ini ada hot money tadi ya, itu yang perlu kita ketahui. Tapi saya rasa itu akan terjadi karena memang saat ini uncertainty tadi ya. Jadi secara global juga masih belum jelas. Kemudian di domestik ini masih, kalau kita cermati di transaksi berjalan kita dan juga NPI kita masih defisit. Meskipun sudah mulai ada perbaikan gitu, tapi masih dalam kategori defisit. Kemudian rupiah kita juga sebelumnya ya, bukan yang belakangan ini, tapi mungkin 2 minggu, 3 minggu terakhir ini kan juga ada depresiasi yang cukup signifikan, bahkan hampir menyentuh angka 16.000. Itu yang membuat juga sebelumnya capital outflow terjadi, tapi dengan adanya sekarang sudah mulai ada perbaikan, tadi transaksi berjalan, kemudian NPI-nya juga membaik, kemudian juga sudah mulai ada kejelasan sedikit, meskipun belum betul-betul clear gitu ya, belum begitu-begitu membaik dari ekonomi kita. Itu yang membuat juga statement bahwa hot money ini masih akan mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Tetapi ketika sudah memang tadi transaksi berjalan sudah mulai positif, mungkin dia bahkan besar, kemudian NPI juga sudah mulai turn around dari negatif ke positif, itu saya rasa membuat hot money ini bukan jadi sementara saja, tapi juga mungkin jangka menengah bahkan hingga jangka panjang atau akan stay di dalam negeri seperti itu. Baik, hari ini kalau kita lihat ya Mas Revo, ini akan ada pertemuan OPEC ya, terkait dengan pertemuan OPEC ini. Anda sendiri melihatnya dengan berbagai kebijakan yang pernah juga dikeluarkan memang oleh OPEC begitu ya. Akan seperti apa dampaknya ke migas begitu ya, mungkin saham-saham di sektor migas atau di emiten migas? Ya, untuk OPEC ini, OPEC Plus memang akan ada nampaknya untuk cut production di Arab Saudi hingga di 2024 sebesar 1,3 barel per day-nya gitu ya. Yang mana sebetulnya dengan angka tersebut itu seharusnya supply-nya semakin berkurang dengan adanya cut production, otomatis harga minyak juga akan mengalami apresiasi. Namun yang perlu dicermati adalah bukan hanya supply-nya saja, ternyata dari segi demand-nya itu juga ada mengalami penurunan begitu. Jadi seharusnya kan kalau supply turun harusnya harga mengalami kenaikan. Cuma ternyata demand-nya juga agak mengalami pelandaian gitu. Khususnya dari segi China, yang kita tahu di China sendiri dia kan kebutuhan oilnya cukup besar, kemudian juga jumlah penduduknya 1 miliar lebih, kemudian dengan angka sebesar itu tetapi PMI manufakturnya itu terkontraksi di bawah 50, 49,5 begitu ya. Jadi dengan angka tersebut dia masih terkontraksi, otomatis kebutuhan oilnya juga agak mengalami penurunan. Jadi ini agak jadinya balance, jadi harga minyaknya tidak yang betul-betul balik lagi ke 90 untuk saat ini setidaknya gitu ya. Tetapi kurang lebih di sekitar 79, 81, 82 kurang lebih seperti itu untuk harga minyak. Kemudian kalau kita perhatikan untuk saham-saham yang bergerak di bidang minyak dan juga migas, saat ini juga masih relatively bergerak konsolidasi saja, belum ada pergerakan signifikan. Tapi saya rasa ketika memang nanti sudah ada demand yang signifikan dari China, sudah mulai ada dari kontraksi menjadi ekspansif gitu ya di atas 50, itu saya rasa untuk harga minyak juga akan mengalami apresiasi dan saham-saham yang memang bergerak di bidang migas khususnya oil company juga akan mengalami kenaikan juga. Baik, kita sudah membahas secara lumayan panjang terkait IHSG. Sekarang kita akan tahu juga bagaimana pergerakan rupiah. Karena rupiah kita lihat terakhir di 15.400 ya. Berada di 15.400, bahkan hari ini menyentuh 15.300-an. 390 dan ini menguat. Nah, apa yang Mas lihat, apalagi kalau kita berbicara tentang pertemuan PTBI, Pak Peri Warjo sendiri udah menyebutkan ya ada beragam tantangan, 5 tantangan di tahun 2024. 2024 belum kejadian aja Pak Peri sudah bisa menerka-nerka apa yang mungkin terjadi di tahun 2024. Bagaimana Anda melihat yang sampai dengan akhir tahun ini Pak? Ya, untuk belakangan memang ada terjadi capital inflow yang cukup besar. Kemudian instrumen-instrumen investasi SRBI, kemudian SVBI yang juga memang sudah dilayangkan di sana. Kemudian DHE, DHSDA, TD Falas itu juga memang sudah cukup positif saat ini meskipun ada pengkajian gitu ya untuk DHE ini ya, seperti itu. Tapi secara umum DHE ini juga cukup baik, bahkan sudah di atas 2,2 billion USD. Kemudian juga sudah ratusan, lebih dari 100 perusahaan-perusahaan yang memang sudah mendaftarkan gitu ya. Itu yang membuat juga saya rasa instrumen-instrumen investasi ini yang membuat akhirnya asing juga masuk ke kita, akhirnya capital inflow terjadi seperti itu ya. Kemudian juga perihal spread, itu juga perlu dicermati antara SBN kita standar 10 tahun dan juga US Treasury 10 tahun itu juga masih di atas 200 basis point yang mana itu relatively stabil dari beberapa waktu lalu juga masih stabil di 200-an basis point. Akhirnya juga investor asing juga rela untuk chip in untuk masuk ke pasar keuangan kita. Itu yang membuat juga terjadi apresiasi yang cukup luar biasa dari hampir 16.000 ke 15.390 terakhir kemarin.